Halo para wibu dan otaku di seluruh Indonesia, kembali lagi dengan gue, Anime Number One. Gue tadi sebenarnya lagi iseng-iseng gitu loh, buka-buka Google Trend, dan gue nemu salah satu topik yang lagi rame banget dicari. Yes, yaitu rekomendasi anime isekai overpower. Jadi itulah alasan gue buat video ini cuy, yaitu rekomendasi anime isekai overpower terbaik versi Anime Number One tentunya. Anime isekai overpower terbaik selalu identik dengan tokoh utama terlalu kuat yang memiliki kekuatan super tiada tanding. Kekuatan inilah yang dinamakan overpower. Overpower sendiri adalah istilah yang dipakai untuk mengindikasikan bahwa dalam suatu produksi anime terdapat tokoh yang memiliki kekuatan hebat. Biasanya sih alasan orang-orang suka genre ini bermacam-macam cuy. Tapi biasanya orang-orang nonton genre overpower buat halu-haluan aja gitu. Punya kekuatan terus nyelamatin orang tercinta. Yes, biasanya gitu sih. Tapi di video kali ini gue gak bakal terlalu fokus ke genre isekai, tapi lebih ke arah overpowernya aja. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Nomor 1 ada Tensei Shitara Slam Dataken. Bercerita tentang Satoru Mikami, seorang pria berusia 37 tahun yang merupakan pekerja biasa di suatu perusahaan, menjalani kehidupan yang monoton di Tokyo. Di suatu siang, di tengah-tengah pertemuan santai dengan temannya, ia menjadi korban penyerangan secara acak di jalanan dan ditusuk. Ketika Satoru sadar kembali, ia telah bereinkarnasi menjadi sebuah slam di tempat yang ia tidak kenal. Ia menemukan kemampuan baru, yaitu melahap dan meniru penampilan serta mendapatkan kemampuan yang ia lahap. Setelah menyusuri gua lebih lama, ia bertemu dengan seorang monster tingkat tinggi yang disegel selama 300 tahun terakhir, yang bernama Veldora. Bersimpati pada kesulitannya, Satoru pun berteman dengannya dan berjanji akan membantu menghancurkan segelnya. Sebagai imbalannya, Veldora pun memberikan kekuatan yang ia miliki kepada Rimuru Tempest. Saat ini Rimuru menjalani kehidupan dan perjalanan baru dengan tujuan yang berbeda. Nomor 2 adalah Maui Gakuen no Futeki Kosa. Anime lebih sering dikenal dengan sebutan Maui Gakuen ini bercerita tentang era di mana reinkarnasi dari Raja Iblis telah terlahir kembali. Pada era tersebut juga terdapat sekolah yang didirikan khusus untuk mempersiapkan Raja Iblis setelah bereinkarnasi. Anos Voldigot, sang Raja Iblis yang bereinkarnasi tersebut, bergabung dengan sekolah tersebut. Namun ia menemukan sejumlah kejanggalan, di mana ingatan orang-orang dan cerita mengenai Raja Iblis telah mengalami sejumlah perubahan. Maui Gakuen merupakan anime action dengan karakter utama yang overpower. Pada episode pertamanya saja, kalian sudah akan disuguhi dengan adegan di mana Anos, tokoh utama Maui Gakuen, memamerkan kemampuannya. Sayangnya banyak cerita yang dipotong dari versi web novel Maui Gakuen ini. Dari segi detail cerita juga banyak dihilangkan, tapi menurut gue overall bagus ini anime. Oke, nomor 3 ada Elementar Gerat. Nomor selanjutnya datang dari Elementar Gerat, yang keseluruhan ceritanya sendiri bercerita tentang peperangan antar kapal. Ceritanya sedikit menyerempet ke hal-hal berbau ekonomi dan juga negosiasi. Elementar Gerat adalah salah satu judul anime yang jarang banget orang dengar. Ya, gampangannya nih anime adalah anime yang underrated lah. Anime bagus tapi sayang jarang banget orang tahu. Dan buat kalian semua yang suka dengan anime dengan objek kapal, wajib banget buat kalian semua untuk nonton Elementar Gerat. Nomor 4 ada Needless. Dengan mengambil setting di masa depan, tepatnya di tahun 2150, kalian semua akan mendapatkan pertempuran super dahsyat melalui anime dengan judul Needless ini. Menceritakan tentang terjadinya Perang Dunia Ketiga yang menimbulkan dampak yang besar terhadap Jepang. Kini Jepang terbagi menjadi banyak pecahan yang mana para penduduknya mendapatkan kekuatan khusus yang rawan akan kontaminasi. Penuh insting dan pertarungan sengit melawan berbagai fenomena alam. Needless adalah anime isekai yang hadir dengan premis yang cukup fresh. Nomor 5 ada Darken dan Black. Gelap dan suram.
Ya, itulah dua kata yang mewakili apa yang disajikan di ini anime yang berjudul Darken Dan Black ini, mengisahkan tentang kehidupan sang heroin yang awalnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung damai sampai akhirnya sesosok makhluk misterius bertopeng menghancurkan segalanya. Kemunculannya yang misterius datang bersamaan dengan suatu fakta tentang keruntuhan gerbang neraka. Dengan bersetting di kota Tokyo dengan campuran hal fantasi menjadikan Darken Dan Black layak ditonton jika kalian semua suka dengan dunia isekai yang modern. Nomor 6 ada Mauka Koko no Retose. Mauka Koko no Retose ini menyajikan visual dengan karakteristik bird yang menarik. Anime yang dirilis pertama kali di tahun 2014 lalu ini punya amunisi duel yang menegangkan, mengisahkan tentang dua kakak beradik bernama Tatsuya dan juga Miyuki Shiba yang sama-sama bersekolah di sebuah akademi khusus untuk mengembangkan sihir. Meski bersaudara, nyatanya kedua kakak beradik ini punya kemampuan IQ yang bertolak belakang, penuh masalah keluarga. Inilah premis yang akan kalian dapati ketika kalian nonton anime Mauka Koko no Retose ini. Kalau kalian semua sedang mencari anime isekai overpower dengan visual yang memanjakan mata, anime inilah jawabannya. お二人さん、そろそろ帰らない？ Nomor 7 adalah Shinmei Maono Testament. Yes, sebelum itu gue mau ngomong kalau anime ini adalah anime 18+ cuy. Jadi bukan semua yang masih bocil atau ngerasa bocil, skip dulu anime ini. Oke, Shinmei Maono Testament meski menyajikan penggambaran isekai yang gue rasa kurang, tapi hadir dengan konflik yang lumayan berat, mengisahkan tentang Basara Tojo yang harus dihadapkan pada keadaan di mana dirinya kini mempunyai dua saudara tiri yang diperkenalkan oleh ayahnya. Meski terlihat normal, namun kedua saudara tiri barunya ini adalah setan dengan kekuatan khusus. Alih-alih menjadikan mereka saudara, Basara malah membuat kontak sebagai majikan dan juga pelayan. Dimulailah petualangan Basara dengan kekuatan super yang mengiringinya. Oh ya, anime ini sebenarnya 11-12 sama anime High School DxD. Jadi bukan semua yang masih di bawah umur, jangan dulu nonton anime coy. Nomor 8 ada Yojo Senki. Yojo Senki membawa premis yang terbilang unik menurut gue. Pengeksekusian anime isekai dengan tokoh yang memiliki kekuatan super dieksekusi dengan baik di anime Yojo Senki ini. Menceritakan tentang seorang prajurit yang terkenal kejam dengan bakat taktis yang aneh. Prajurit ini sangat disegani, namun suatu hari oleh karena sebuah fenomena, ia bereinkarnasi menjadi wujud gadis dan terbawa ke dunia yang penuh dengan peperangan sihir. Dengan konsep militer dan peperangan yang dibawanya, gue rasa Yojo Senki adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Menonton Yojo Senki jangan harap kalian bisa duduk dengan tenang. Nomor 9 ada No Game No Life. Gak ngegame gak hidup. Anime sayang banget berhenti di season 1 aja, dengan premis dunia game virtual yang kerap dijadikan premis andalan dalam anime isekai. Tak lantas membuat No Game No Life membosankan untuk ditonton. Justru No Game No Life dapat tampil baik dan jauh dari kata membosankan. Mengisahkan tentang dua kakak beradik yang level kemahirannya dalam bermain game sudah berada di puncak banget. Setelah mengalahkan sekitar 1.200 pemain dalam sebuah game, kakak beradik yang menggunakan nama Kuhaku ini sebagai nama pemain kemudian menerima undangan, yang dimana undangan tersebut membawa mereka ke dunia lain, di mana mereka harus menjadi gamer dalam dunia tersebut. Kemudian ceritanya bergulir menampilkan aksi keduanya dalam permainan tersebut hingga keduanya dipercaya untuk menjadi pemimpin ras manusia untuk menamatkan permainan itu. Nomor 10 ada Sword Art Online. Berbicara anime isekai dengan premis overpower, tak lengkap rasanya jika nggak mengikut sertakan Sword Art Online ini. Anime yang sudah melekat di ingatan para penggemar anime ini punya fondasi cerita yang kuat dan tentu saja penggambaran tokoh overpower yang epic. Membawa setting waktu ke dunia di masa depan di mana dunia game kini tampil sangat realistis. Kalian bisa terjun langsung ke game yang sedang kalian mainkan cuy. Tokoh sentralnya adalah Kirihito atau kerap dipanggil Kirito.
seorang pemain game yang penggambaran awalnya merupakan tokoh yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung asosial perlahan menjadi tokoh yang kuat dalam dunia game tersebut. Jika kalian mengaku sebagai penikmat anime isekai overpower, wajib hukumnya menambahkan Sword Art Online dalam list anime kalian. Oke, berikut adalah 10 best anime isekai overpower versi anime number 1. Gimana guys, dari beberapa daftar anime ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini, semoga semua kak tinggal dengan rekomendasi anime ke depannya. Berikan semua yang pengen request, tinggalkan request saja di kolom komentar, ntar bakal aku buatin videonya. Oke, sekian dari gue anime number 1, salam menuju Wibu.